Teman-teman, ini adalah video kumpulan sayur yang biasa digunakan untuk teman makan ketupat dan lontong di hari Lebaran. Langsung ya, kita ke resep yang pertama. Ini sayur krecek kacang tolo atau jangan krecek kacang tolo. Langsung, ini ada bumbu halus ya, kita haluskan 100 gram cabai merah, 9 butir kemiri, 3 siung bawang putih, dan bawang merahnya 5 buah, sisanya diiris-iris. Ini ada 100 gram kacang tunggak atau kacang tolo, sudah direndam semalaman ya, dicuci bersih. Ini agak langka memang ya, tapi ini memang yang bikin istimewa. Kemudian ada tambahan juga 10 buah tahu coklat, dan biar lebih lengkap 100 gram kreceknya juga jangan lupa. Pertama kita tumis dulu 5 siung bawang merah atau separuh dari total bawang merah yang buat tulis di resep ya. Kita tumis sampai warnanya kuning kecoklatan, ini wajib biar nanti rasa masakannya tuh enak. Nah, ini udah mateng, jangan sampai gosong. Kita akan sisihkan sedikit ya untuk taburan di akhir. Kita ambil dulu sedikit. Nah, setelah itu baru kita masukkan bumbu halusnya tadi ya, kemiri, bawang putih, bawang merah, dan cabai merah. Bumbunya sederhana kan? Masukkan lengkuas dan daun salamnya. Tambahkan 1 sendok teh garam. Biarkan mendidih dan airnya habis. Biarkan sampai berminyak ya, biar nanti rasanya enak dan warna masakannya tuh cantik cerah. Nah, ini air udah habis, kita osreng lagi ya sampai benar-benar berminyak, wangi dan sedap. Nih seperti ini ya. Warnanya sudah mulai tua, baru kita masukkan 1000 ml air atau 1 liter air. Masukkan kacang tolonya, tutup dan masak sampai kira-kira airnya tuh sisa setengahnya ya. Nah, nih hasilnya itu sudah empuk ya. Kita tes dulu. Nah, ini wajib banget direndam ya supaya cepat empuk. Nah, sudah empuk. Kita tambahkan lagi airnya 500 ml lagi, jadi posisi air sama ya 1 liter. Baru kita masukkan 65 ml santan kental kemasan. Kalau ada santan segar akan lebih sedap. Tambahkan cabai utuh, kurang lebih 11 buah atau sesuai selera. Biarkan mendidih. Sambil diaduk-aduk agar tidak pecah santannya, masukkan 1/4 sendok teh micin, 3 ibu jari gula merah. Biarkan mendidih, masukkan tahu yang sudah dipotong-potong, masukkan 1 papan pete, masukkan kreceknya atau kerupuk kulit sapi yang khusus untuk sayur ini ya teman-teman. Biarkan mendidih lagi, masak sampai tanak ya, sampai medok. Jangan lupa dites rasa, tambahkan 2 sendok teh kaldu bubuk. Aduk-aduk-aduk, sekali lagi dicobain ya. Udah enak banget seperti masakan nenek. Terakhir taburi dengan bawang merah goreng. Nah, udah deh. Kita lanjut ke resep kedua. Sayur buncis, telur, dan ayam. Pertama ayamnya, biar nanti rasanya gurih dan nggak amis, kita goreng dengan sedikit minyak ya. Ini kira-kira menggunakan 1 sendok makan minyak. Kita akan goreng bolak-balik sampai warnanya kuning kecoklatan. Nah, ini setelah warnanya mulai kuning-kuning kecoklatan dan aromanya tuh udah sedap, kita matikan kompornya, angkat dan sisihkan terlebih dahulu ya. Sekarang kita haluskan bumbu paling simpel ya, bawang putih, bawang merah, dan bawang putih. 100 gram cabai merah, 7 siung bawang putih, 7 siung bawang merah. Ini ada bahan tambahan, sudah dicuci bersih dan dipotong-potong. Pertama kita tumis dulu 5 siung bawang merah. Tumis sampai wangi. Jadi bawang merahnya ada yang dihaluskan, ada yang ditumis ya. Setelah bawang merah yang ditumis berubah warna dan aromanya wangi, kita masukkan cabai, bawang putih, dan bawang merah yang dihaluskan tadi. Tambahkan air, masukkan 3 ibu jari lengkuas dan 5 lembar daun salam. Masak sampai mendidih dan airnya berkurang banyak. Tambahkan 1 sendok makan udang rebon kalau ada ya, biar lebih sedap.
Tumis sampai airnya menyusut, tersisa sangat sedikit dan berminyak. Ini penting biar nanti masakannya sedap, tidak langu, nagih, dan gurih. Nah, setelah seperti ini, masukkan ayamnya, tambahkan 1 sendok teh garam, dan 2 ibu jari gula merah. Ditumis lagi sampai airnya atau bumbunya habis, kering, dan berminyak. Nah, ini buat tambahkan telur ya. Ini boleh diperbanyak telurnya. Kemudian 3 papan pete masuk. Pete lagi murah ya. Masih Rp1.000 nih di Pasar Parung Depok. Lalu masukkan 1 liter santan dari setengah butir kelapa parut. Udah biarkan mendidih. Jangan ditutup ya, supaya santannya tidak pecah. Setelah mendidih sambil diaduk-aduk ya. Seperti ini. Lalu kita masukkan cabai hijau 3 buah biar sedap, dan kacang panjang dan buncis ini total 500 gram mbok campur ya. Ini boleh dua-duanya atau salah satu, kacang panjang saja boleh atau buncis saja boleh. Mana yang disuka. Tambahkan 1 sendok teh kaldu bubuk. Jadi penyedapnya hanya garam, kaldu bubuk, dan gula merah. Kalau suka bisa kasih sedikit micin ya. Kalau nggak suka nggak usah, di skip aja. Udah dimasak sampai buncis dan kacang panjangnya mateng dan rasanya medok. Jangan lupa dites rasa terlebih dahulu sebelum dimatikan kompornya. Kalau rasanya udah pas dan buncis dan kacang panjangnya sudah mateng, terakhir taburi dengan bawang merah goreng. 2 sendok makan atau 1 sendok makan bawang merah goreng cukup banget. Udah deh, gini aja. Ini udah mateng, matikan kompornya. Disajikan dengan ketupat, lontong sayur, atau temen makan nasi udah enak banget. Lanjut ke resep yang ketiga. Pertama, haluskan terlebih dahulu 9 butir kemiri yang sudah disangrai nih ya. 100 gram cabai, 5 siung bawang merah, dan 5 siung bawang putih. Ini kita haluskan, ada bawang yang diiris 5 siung ya. Lanjut, kemudian ini kerupuk krecek atau ramba untuk sayur ya. Disiram dulu dengan air panas. Fungsinya agar lembut dan juga aroma-aroma yang kurang sedapnya hilang, dan juga untuk pembersih ya. Ini diaduk-aduk seperti ini karena susah tenggelam. Nanti setelah itu dibiarkan kira-kira 5 menit lalu tiriskan. 5 siung bawang merah yang diiris tadi kita masukkan ke dalam wajan atau panci terlebih dahulu, digoreng sampai warnanya kuning kecoklatan. Ini agar masakannya enak dan nggak perlu lagi bawang goreng kalau nggak ada ya, udah cukup. Nah, setelah warnanya kuning kecoklatan seperti ini tuh, lihat tuh hampir mateng ya, tapi jangan kematangan nanti gosong sayurnya pahit. Nah, baru kita masukkan bumbu yang sudah kita haluskan tadi. Boleh dikocrekin dengan air. Masukkan daun salam dan lengkuas, ini wajib biar rasanya rasa nenek. Tambahkan 1 sendok teh garam dulu dan 5 ibu jari gula merah. Masak, diaduk-aduk sampai airnya habis dan berminyak seperti ini. Ini wajib banget ya, masakan Jawa biar nanti gurih, enak, nggak enek katanya gitu, nggak langu. Lalu masukkan 1 liter air dari setengah butir kelapa. Kalau nggak ada kelapa parut, bisa airnya dicampur dengan 65 ml santan kental kemasan. Udah deh, biarkan mendidih sambil diaduk-aduk. Lalu masukkan 1 buah labu siam yang sudah dipotong-potong dan 2 papan pete. Nah, udah deh, biarkan mendidih lagi. Masukkan 15 butir, ini lebih ya, sekitar 20-an butir telur puyuh. Kemudian masukkan kreceknya tadi yang sudah ditiriskan. Biarkan mendidih lagi. Masak sambil diaduk perlahan supaya santannya tidak pecah, terutama karena mbok menggunakan santan segar ya. Kalau santan kemasan sih nggak pecah. Nah, udah dites rasa kurang, jadi tambahkan 1 sendok teh garam.
1 sendok teh kaldu bubuk dan sedikit micin. Micinnya boleh di skip kalau yang nggak suka ya. Udah deh, biarkan mendidih lagi. Ini udah enak banget ya. Masak sampai tanak. Tes rasa sekali lagi. Pastikan enak, apalagi kalau untuk tamu ya, biar tamunya nanti seneng bahagia. Nah, udah oke banget. Matikan kompornya dan jangan godok atau sayur cipangnya siap disajikan. Ini 1 buah pepaya muda, nanti dikupas dan diserut ya. Kemudian bumbunya, ini dihaluskan 100 gram cabai merah, 5 siung bawang putih, 7 butir kemiri, 10 siung bawang merah, dan 2 sendok makan ketumbar. Bawang merahnya dibagi 2 ya, 5 siungnya dihaluskan bersama bahan lainnya. 5 siungnya lagi diiris-iris untuk ditumis. Bawang merah yang ditumis 5 siung kita masukkan ke dalam panci terlebih dahulu. Kita masak sampai warnanya kuning kecoklatan dan aromanya wangi. Baru kita masukkan bahan yang kita haluskan. Cabai, bawang putih, bawang merah, kemiri, dan ketumbar. Masukkan 3 ibu jari lengkuas, 3 lembar daun salam, dan 1 batang serai. Kalau ada boleh ditambahkan daun jeruk. Udah gini dimasak sampai wangi, kering, berminyak. Nah, setelah seperti ini mulai mengering ya dan aromanya jadi wangi banget, baru kita masukkan pepaya yang sudah kita iris-iris. Kita aduk agar dia melembut. Masukkan 1 liter santan dari setengah butir kelapa. Biarkan mendidih. Masukkan 10 buah tahu kuning dan 1 papan pete. Nah, karena kita menggunakan kelapa segar, jangan ditutup ya supaya tidak pecah. Tambahkan 1 sendok teh garam, 2 sendok teh kaldu bubuk, dan 3 sendok teh gula merah atau gula aren. Kalau tidak ada gula merah bisa diganti dengan 2 sendok teh gula putih atau gula pasir. Biarkan mendidih sampai tanak ya. Jangan buru-buru dimatikan kompornya agar aroma santannya tuh menjadi manis dan mengental. Tes rasa udah mantul, tinggal ditanakkan ya atau dimasak sampai wangi. Tes rasa sekali lagi, udah oke. Kalau ada bawang merah goreng bisa ditaburi dengan bawang merah goreng ya. Dan sayur santannya siap disajikan. Aromanya sedap banget. Nah, teman-teman, demikian 4 resep sayur yang bisa dijadikan ide untuk makan ketupat Lebaran. Selamat mencoba.